cara berpikirnya, akhirnya itu ada way of thinkingnya. Maslow menemukan bahwa kebutuhan itu sebenarnya berjenjang, bertingkat. Jadi bertingkat itu maksudnya apa? Ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang lain. Misalnya itu contohnya, kebutuhan lapar dan kebutuhan haus. Lapar dan haus itu diakui atau tidak, lebih penting kebutuhan haus. Misalnya kamu kelaparan dan kehausan, yang kamu dulukan ketika sama ada air sama ada makanan, pasti kamu minum dulu. Orang bisa tahan ndak makan lebih lama daripada tahan ndak minum. Berarti minum lebih penting daripada makan. Wong sekarang makanan bisa diminum. Kan ada itu kan iklannya anak kecil-kecil itu, makan minuman bergizi. Nah, bingung kamu baca iklan itu ya, makan kok minuman itu loh. Tapi memang kebutuhan minum itu lebih penting jauh daripada kebutuhan makan. Nanti ada di atas lagi misalnya kebutuhan seks. Seks itu tidak lebih penting dari makan. Kamu bisa ndak melakukan seks berbulan-bulan, bertahun-tahun. Buktinya kan ya kalian yang jomblo itu. Tapi kalau ndak makan ndak bisa. Meskipun kamu jomblo itu tetap butuh makan. Jadi rankingnya dia di bawah makan. Ada di situ di atas. Air ada nggak Pak? Ada, udara. Ya kan? Misalnya kamu kehausan tapi terus mulutmu dibekep orang, nggak bisa bernafas. Itu kan kamu milih minum dulu apa milih nafas dulu? Ya kan kamu milih bernafas dulu, nyawa apa urusannya. Lu minum juga urusannya nyawa. Tapi dia rankingnya bernafas dulu, minum, terus makan, mungkin seks, mungkin tidur, mungkin yang lain. Kalau seks sama tidur, istirahat penting mana? Itu kan terus kamu ranking. Mending tidur Pak. Karena kalau seks itu kan ndak apa-apa. Tapi kalau ndak tidur pontang-panting kita. Nah, itu berarti rankingnya berarti tidur aja lebih enak tidur kan berarti daripada seks. Itu jenjang. Jadi cara berpikirnya nanti semacam ini Maslow itu. Oh, kebutuhan itu berjenjang. Dari yang paling dasar sampai nanti tambah naik jadi semakin tinggi. Dan akhirnya keluarlah teori ini. Ini kan terkenal sekali, level-level hierarki kebutuhan manusia. Dari yang paling dasar, paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Jangan dikira saya ngomong paling rendah itu paling tidak penting loh ya. Justru yang paling penting itu yang rendah. Yang di atas bisa ditunda tapi yang di bawah tidak bisa. Biasanya itu berjenjang, urut-urutan. Untuk bisa memenuhi level lebih atas, yang bawah harus terpenuhi dulu. Yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Naik satu level kebutuhan keselamatan dan keamanan. Naik satu level lagi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Naik satu level lagi kebutuhan akan harga diri tadi. Dan naik paling puncak kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berjenjang. Fisik harus duluan, iya. Makan, minum. Makanya kalau ada orang ngomong, alah urusan perut aja kok dipikir sampai segitunya. Loh, perut itu paling dasar. Kalau perutnya ndak beres, kamu ndak akan bahas keamanan, keselamatan, rasa cinta apalagi. Ya kan? Harga diri, aktualisasi ndak, sudah nggak nyampe ke sana. Orang yang lapar itu membahayakan. Kenapa dia tidak peduli lagi keselamatan, nggak peduli cinta kasih, harga diri, apalagi aktualisasi diri. Yang penting iso mangan sih. Karena itu paling dasar.
Ya kayak tadi lo, ya makan. Ya nanti ada yang lebih penting lagi minum. Lebih penting lagi bernafas. Jadi kalau sudah urusan bernafas kan kamu nggak mikir cinta kasih, nggak mikir harga diri. Yang penting iso ambekan sih Pak. Makanya banyak orang bilang kesehatan itu nomor satu. Ya karena kesehatan itu kan urusan fisik sebenarnya. Kamu tidak boleh ngomong, alah Pak itu materi, fisik itu tidak penting. Iya, tapi kalau kamu sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Secanggih apapun teori filsafatmu tentang cinta, tentang aktualisasi diri. Lah yuk, kalau kamu greges, kalau kamu sedang pusing, kalau kamu sedang mencret juga kan tidak penting lagi itu. Jadi ranking, bereskan dulu yang bawah, jangan ujuk-ujuk ke atas. Ujuk-ujuk Pak, saya ingin mengaktualisasi diri sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi makannya juga harus dipenuhi. Urusan minum dipenuhi, urusan seksnya dipenuhi. Kalau tidak nanti bahaya. Orang menganggapmu sudah sangat tinggi, ternyata ya kamu masih sibuk memenuhi kebutuhan seks, memenuhi kebutuhan makan. Jadi penuhi dulu yang bawah-bawah sampai atas. Oke, bahwa Pak saya masih mikir pekerjaan, Pak saya masih mikir istri, Pak saya, wajar kamu masih ada di level-level bawah. Nggak usah kesusu, saya ingin jadi filosof Pak, jadi wali Pak, jadi murah. Kalau yang bawah belum terjamin, kalau kamu jujuk ke atas, nanti ndak balance hidupmu, kacau. Karena kebutuhan ini berjenjang. Kamu kesusu jadi wali, nanti diundang orang ceramah, ndak disangoni nesu-nesu. Nggak ada uang sakunya, kamu marah-marah. Kenapa kok kamu marah? Karena kamu butuh uang. Kenapa? Untuk makan Pak. Lihat kamu masih ngurus yang bawah kok. Pikiranmu kan masih di level bawah. Penuhi dulu yang bawah, baru ke atas. Cara di situ saya sebut cara membacanya. Ini kebutuhan ini sifatnya innate. Innate itu bawaan. Semua manusia pasti begitu, meskipun bisa berubah karena belajar, karena harapan-harapan, karena ketakutan-ketakutan. Semakin rendah kebutuhan, semakin besar kekuatan, potensi, dan prioritasnya. Jadi itu yang saya bilang tadi, yang bawah itu lebih penting untuk dipenuhi dulu. Yang atas bisa ditunda. Kamu jadi filosof, jadi wali, bisa besok-besok enggak apa-apa. Tapi makan harus sekarang. Jangan dibalik. Jadi karena yang atas enggak bisa ditunda. Ya, bisa ditunda, yang bawah enggak bisa ditunda. Biasanya katanya Maslow, di satu ruang, satu waktu, itu yang mendorong kita satu kebutuhan. Enggak tahu yang mana, tapi pasti satu kebutuhan. Ya enggak mesti yang bawah. Mungkin kamu levelmu sudah tinggi, misalnya ngaji ini. Kenapa kamu ngaji? Saya ingin nyari ilmu Pak demi kemaslahatan dunia akhirat. Itu kan lebih tinggi. Mungkin karena kamu sudah makan, kamu sudah minum, kamu nyaman, sudah istirahat. Sebelumnya sudah tidur dan kamu sehat. Coba kamu belum makan berhari-hari, apa kamu mikirin ngaji filsafat? Kan enggak. Mesti kamu mikir cari makan dulu. Kalau uang habis nyari utangan dulu buat makan. Karena apa? Kebutuhan dasar itu vital. Gitu. Jangan diremehkan orang yang kamu kok bahasnya urusan perut terus. Loh, perut itu nomor satu. Kalau urusan perut belum beres, nggak usah diskusi tinggi-tinggi. Karena nanti larinya juga ke situ. Oke. Kayak Freud itu loh. Freud kan nganggapnya semuanya nanti puncaknya seks. Ngobrol daki-daki macam-macam ya nanti larinya juga ke seks. Sebenarnya bukan seks begitu kalau di Maslow, tapi ya kebutuhan-kebutuhan dasar. Memang kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak mungkin orang ke atas. Atau kalau sudah terlanjur ke atas, fasilitas di atas dipakai untuk memenuhi fasilitas di bawah, kebutuhan bawah. Nah, jadi di satu waktu biasanya drive-nya satu. Kebutuhan lebih rendah harus terpuaskan dahulu sebelum kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi. Jadi teorinya itu. Jadi cara membaca hierarki tadi begitu. Sekarang kita lihat sedikit-sedikit satu-satu.